Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya akan membahas tentang statistik inferensial. Sebelumnya, perkenalkan saya Isti Fatona Putri dengan nomor NIM 1915033. Saya dari Fakultas Tarbiyah jurusan BKPI. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Nurul Faki Isroi MPD. Nah, ada yang tahu statistik inferensial? Statistik inferensial yang digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi, maka peneliti menentukan nilai tingkat signifikasi. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa jenis statistik inferensial. Yang pertama, ada statistik parametrik, yaitu ilmu statistik yang digunakan untuk data-data yang memiliki sebaran normal dan memiliki skala interval atau rasio. Dan yang kedua, yaitu statistik non-parametrik. Nah, apa itu? Statistik ini juga sering disebut statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik dapat digunakan pada data yang memiliki sebaran normal atau tidak memiliki skala nominal ataupun ordinal. Dan di sini juga ada beberapa langkah pemilihan metode statistik. Ada yang pertama, yaitu apakah distribusi data sudah diketahui? Nah, jika distribusi data tidak diketahui, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Maka sebaliknya, jika distribusi data diketahui, maka kita harus melihat jenis distribusi data tersebut. Yang kedua, ada apakah data berdistribusi normal? Nah, jika data tidak berdistribusi normal, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Kenapa? Jika data berdistribusi normal, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Dan ada yang ketiga, apakah sampel ditarik secara random? Nah, jika sampel tidak ditarik secara random, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Jika sampel ditarik secara random, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Next, yang keempat, ada apakah varian kelompok sama? Nah, jika varian kelompok tidak sama, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Maka sebaliknya, jika varian kelompok sama, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Yang kelima, bagaimana jenis skala pengukuran data? Jika skala pengukuran data nominal dan ordinal, maka statistik yang sesuai yaitu statistik non-parametrik. Jika skala pengukuran data interval dan rasio, maka statistik yang sesuai yaitu statistik parametrik. Nah, ada yang tahu statistik parametrik? Nah, statistik parametrik ini yaitu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Di garis bawahi ya teman-teman, kalau statistik parametrik itu variabelnya terukur. Contohnya, beberapa menit rata-rata tayangan iklan di TV. Nah, variabel waktunya yang di iklan dapat terukur dalam menit, yaitu terdapat standar berapa menitnya.
Jadi statistik parametrik merupakan jenis statistik yang mempertimbangkan sebaran data, yaitu apakah data menyebar secara normal ataupun tidak normal. Jika data tidak menyebar normal, maka harus dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik. Nah, statistik non-parametrik. Nah, ini statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya tidak memiliki kepastian. Sekali lagi di garis bawahi teman-teman, kalau non-parametrik ini, itu tidak memiliki kepastian, tidak pasti. Contohnya, berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit X? Nah, variabel di sini kepuasannya tidak memiliki standar. Statistik non-parametrik merupakan statistik bebas sebaran. Biasanya digunakan untuk menganalisis pada data berjenis nominal ataupun ordinal. Dalam statistik inferensial, pengujian hipotesis merupakan salah satu tujuan yang harus dilakukan. Untuk apa? Untuk menjawab masalah penelitian secara rasional. Tujuan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan selama proses penelitian. Proses inferensi pada dasarnya dilakukan dua cara, yaitu estimasi nilai parameter populasi dan estimasi nilai parameter populasi. Akurasinya tergantung pada representasi sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Adapun metode-metode parametrik, yang pertama ada inferensi terhadap sebuah rata-rata populasi. Nah, tujuan penguji untuk mengetahui apakah sebuah sampel berasal dari sebuah populasi yang mempunyai rata-rata sebuah sampel sudah bisa mewakili populasinya. Yang kedua, inferensi terhadap dua rata-rata. Dalam inferensi dua populasi, tujuan utamanya itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara dua rata-rata populasi. Yang ketiga, ada inferensi terhadap lebih dari dua rata-rata populasi. Yang keempat, inferensi untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variabel ataupun tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bertambah ya. Unsur man qala wa la tanzur man qala. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.